Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Bung, bagaimana dengan kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, kemerdekaan harus segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI adalah bentukan Jepang dan sekutu akan mengira bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Selagi kita dalam masa vacuum of power, kita harus segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang sudah menyerah pada sekutu. Jadi ini kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada urusan apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar dari radio, tentara Jepang mengalah pada sekutu. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda telah mengadakan rapat tadi siang. Hasilnya semua setuju, agar Bung Karno dan Bung Hatta segera untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus melakukan rapat melalui PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI, karena PPKI bentukan Jepang. Kita tidak bisa begitu saja, karena tugas PPKI adalah untuk menyiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Malam ini juga, Bung, kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan nyawa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.